Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azjari Tonga, NIM 2020-5029, jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk mengetahui seseorang, kita harus menjadi seseorang. Berikut penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk mengetahui seseorang, kita harus menjadi seseorang. Dari pernyataan tersebut, kita tidak harus menjadi seseorang untuk kita mengetahui seseorang, di mana hal yang perlu kita lakukan adalah memahami diri sendiri untuk membangun rasa percaya diri dengan cepat dalam berbagai situasi. Tampil percaya diri dalam segala situasi dan kondisi, ternyata banyak orang yang sulit untuk melakukannya. Padahal, percaya diri merupakan nilai tambah bagi seseorang, khususnya saat ia berada dalam situasi yang menentukan hidup dan karirnya. Rasa percaya diri secara sederhana bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Dengan adanya pemahaman diri secara kuat, maka seseorang bisa membangun rasa percaya dirinya secara cepat. Untuk itulah, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki sangat diperlukan untuk membangun rasa percaya diri dengan cepat dalam berbagai situasi selain dengan proses relaksasi dan sugesti. Kondisi kepribadian yang penuh percaya diri atau sebaliknya merupakan suatu kondisi yang sudah tersimpan dan terprogram di dalam batin bawah sadar. Segala sesuatu yang sudah terprogram di dalam batin bawah sadar, baik positif maupun negatif, akan menjadi suatu kecenderungan yang kuat dan otomatis mempengaruhi seseorang. Pengalaman manis atau pengalaman yang direspon secara positif akan membuat batin bawah sadar mendominasi kepribadian seseorang dengan dorongan tingkah laku secara positif. Sedangkan pengalaman pahit atau pengalaman yang direspon secara negatif akan membuat batin bawah sadar mendominasi seseorang dengan tingkah laku yang negatif dalam berbagai macam bentuk gangguan mental. Misalnya, pengalaman hidup seseorang yang dididik terlalu keras akan membuat batin bawah sadar mendominasi kepribadian dengan kecenderungan untuk mudah cemas, takut berbicara, gugup, dan tidak percaya diri. Oleh karena itu, rasa tidak percaya diri yang sudah mendominasi kepribadian seseorang biasanya akan membuat kegagalan yang sangat fatal karena ia merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai tujuan di dalam kehidupannya. Pembentukan rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri bisa terjadi melalui proses panjang yang dimulai dari pendidikan dalam keluarga. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah lingkungan keluarga. Keadaan keluarga sebagai lingkungan hidup yang pertama dan utama dalam kehidupan setiap orang sangat mempengaruhi pembentukan rasa percaya diri. Dengan demikian, awal dari proses pembentukan rasa tidak percaya diri bisa terjadi karena yang pertama, terbentuknya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam berbagai aspek kepribadian seseorang yang dimulai dari kehidupan keluarga dan meliputi berbagai aspek seperti aspek mental, fisik, sosial, atau ekonomi. Yang kedua, pemahaman negatif seseorang terhadap dirinya sendiri yang cenderung selalu memikirkan
keluarga tanpa pernah meyakini bahwa ia juga memiliki kelebihan. Yang ketiga, kehidupan sosial yang dijalani dengan sikap negatif, seperti merasa rendah diri, suka menyendiri, lari dari tanggung jawab, mengisolasi diri dalam kelompok, dan reaksi negatif lainnya yang justru semakin memperkuat rasa tidak percaya diri. Biasanya, orang yang tidak percaya diri memiliki ciri-ciri yang tampak sebagai berikut. Yang pertama, mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkah kesulitan tertentu, memiliki kelemahan atau kekurangan dari mental, fisik, sosial, atau ekonomi. Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam suatu situasi, gugup dan terkadang bicara gagap. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang baik, memiliki perkembangan yang kurang baik masa kecil, kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu, dan tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu, sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih dari dirinya, mudah putus asa, cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah, pernah mengalami trauma dan sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah, misalnya dengan menghindari tanggung jawab atau mengisolasi diri yang menyebabkan rasa tidak percaya dirinya semakin buruk. Gejala rasa tidak percaya diri dimulai dari adanya kelemahan-kelemahan tertentu di dalam berbagai aspek kepribadian seseorang. Kelemahan-kelemahan pribadi memiliki aspek yang sangat luas dan berkaitan dengan kehidupan di dalam keluarga sejak masih kecil. Rasa tidak percaya diri akan menghambat dalam mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya seperti mendapatkan pasangan hidup atau mencapai prestasi pada bidang tertentu. Mengenali kepribadian. Setiap orang pasti menginginkan kepribadian yang lebih baik. Kita semua membayangkan diri kita berada di fantasi Island dalam satu pertunjukan dari film seri, di mana kita menjadikan orang ningrat yang fasih bicara dan berpakaian indah-indah. Kita tidak lagi tersandung, tersaruk-saruk, dan kalau kita bicara sangat memikat, menawan, dan mengilhami serta memiliki rasa percaya diri yang kuat. Betapa bahagianya bila kita bisa mendapatkan semua itu. Memang, kita semua dilahirkan dengan rangkaian kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Dan tidak ada rumus ajaib yang bisa bekerja seperti mukjizat bagi kita semua. Sebelum kita mengenal keunikan kita, kita tidak bisa memahami bagaimana orang bisa duduk dalam ruang kelas yang sama dengan pengampu atau dosen yang sama, dalam jumlah waktu yang sama pula, dan semuanya mencapai tingkat sukses yang berbeda-beda. Selama bertahun-tahun, orang memahat, memalu, mengempelas, dan menggosok kita. Tepat ketika kita berpikir kita sudah merupakan produk jadi, seseorang mulai membentuk kita lagi. Kadang-kadang kita menikmati satu hari di suatu taman. Setiap orang yang lewat mengagumi dan mengelus kita, tetapi pada waktu lainnya kita diejek, dianalisa, bahkan diabaikan. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas watak kita sendiri, bahan mentah kita sendiri, jenis batu kita sendiri. Beberapa di antaranya kita ada yang granit, beberapa lainnya marmer, beberapa lainnya pulam, dan masih lainnya lagi batu pasir. Jenis batu kita tidak berubah, tetapi bentuk kita bisa diubah. Demikian pula dengan kepribadian kita. Kita mulai dengan rangkaian ciri khas bawaan kita masing-masing. Beberapa kualitas kita indah, bertatakan emas, sedangkan beberapa lainnya bercat dengan garis-garis kelabu. Keadaan kita, IQ kita, ekonomi kita, lingkungan kita, dan pengaruh orang tua yang bisa mencetak kepribadian kita.
tetapi batu di bawahnya masih tetap sama. Ibarat watak adalah diri yang sesungguhnya. Kepribadian saya adalah pakaian yang saya kenakan. Jadi kalau saja kita bisa memahami diri sendiri tentang yang pertama, tahu dari apa kita dibuat, tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, tahu kekuatan kita dan bagaimana cara meningkatkannya, tahu kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasinya. Dibaca. Allahumma bib abada. Kepercayaan diri. Setiap orang harus memiliki suatu kekuatan dalam dirinya untuk mencapai sukses. Kekuatan tersebut menegaskan bahwa kita telah diberi karunia oleh Allah berupa bakat dan potensi terpendam. Barbara de Angelis, seorang penulis terkenal Amerika, menceritakan bahwa selama hidupnya dia merasa tidak percaya diri. Baru ketika usianya beranjak 30 tahun, dia mulai mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Bagaimana dengan Bill Gates? Pada masa mudanya cenderung minder, tetapi di masa mudanya wih dong. Tuatku mate. Kepercayaan diri. Setiap orang harus memiliki suatu kekuatan dalam dirinya untuk mencapai sukses. Kekuatan tersebut menegaskan bahwa kita telah diberi karunia oleh Allah berupa bakat dan potensi terpendam. Barbara de Angelis, seorang penulis terkenal Amerika, menceritakan bahwa selama hidupnya dia merasa tidak percaya diri. Ketika usianya beranjak 30 tahun, dia mulai mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Bagaimana dengan Bill Gates? Pada masa mudanya cenderung minder, tetapi di masa dewasa mampu menemukan bakat dan potensinya sehingga berhasil menjadi konglomerat dunia dalam bisnis IT dan komputer. Jadi percaya diri itu sangat penting dalam kehidupan manusia dan mengantarkan seseorang dalam mencapai kesuksesan. Karena kepercayaan diri itu merupakan keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Kepercayaan diri tumbuh berawal dari penerimaan diri. Penerimaan diri berarti kemampuan individu untuk menginsafi bahwa dia memiliki kelebihan sekaligus juga kekurangan, dan dia dapat menerimanya dengan rasa syukur yang mendalam. Hakikat kepercayaan diri bersumber dari prinsip-prinsip dan nilai luhur yang diyakini oleh individu, bukan merupakan kelebihan fisik, materi, atau prestasi semata. Orang yang percaya diri merasa bahwa dia lebih melakukan yang terbaik dengan usahanya dan berusaha mengaktualkan nilai-nilai luhur dalam hidupnya. Komunikasi positif dan konsep diri. Rasa percaya diri bisa dimiliki oleh seseorang dengan mudah apabila ia memiliki konsep diri yang positif. William D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi diri sendiri tentang aspek fisik, sosial, dan psikologis yang individu peroleh melalui pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Anita Taylor mendefinisikan konsep diri sebagai keseluruhan yang individu pikirkan dan rasakan tentang diri sendiri. Keseluruhan kompleksitas dan kepercayaan
dan sikap-sikap individu pegang tentang dirinya sendiri. Menurut Charles Horton, konsep diri dapat dimunculkan dengan melakukan pembayaran diri sendiri sebagai orang lain, yang disebut sebagai diri sebagai cermin, seakan-akan kita menaruh cermin di hadapan kita sendiri. Dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan persepsi diri tentang keseluruhan aspek diri kita sendiri, seperti aspek fisik, sosial, psikologis yang kita peroleh dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain, yang dapat dimunculkan dengan melakukan pembayangan diri sendiri sebagai orang lain. Tingkat kesadaran manusia. Pada dasarnya, kepribadian manusia menurut tingkat kesadarannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pikiran sadar. Pikiran sadar adalah bagian tingkat normal dan kesadaran manusia yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran sadar hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kesadaran manusia. Dengan kata lain, sehebat apapun prestasi seseorang, sesungguhnya hal tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang normal hanya menggunakan 7% dan orang yang dianggap jenius menggunakan sekitar 15% dari seluruh kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar atau batin bawah sadar adalah bagian dari kesadaran manusia yang mempunyai ciri-ciri yang pertama, tersembunyi tetapi dominan. Alam bawah sadar merupakan bagian dari kesadaran manusia yang keberadaannya seolah-olah tersembunyi, dalam artian tidak diketahui dan tidak mudah dikendalikan seperti mengendalikan pikiran sadar. Namun, pikiran bawah sadar merupakan bagian yang dominan dari jiwa seseorang, karena pikiran bawah sadar merupakan bagian yang tersembunyi, gangguan mental yang berat dan sudah lama bisa tertanam tanpa disadari. Oleh karena itu, gangguan jiwa tersebut dapat mendominasi kepribadian seseorang. Oleh karena itu, jika seseorang ingin sembuh dari gangguan mental yang sudah tertanam di dalam batin bawah sadar, ia harus memiliki suatu metode untuk mengendalikan batin bawah sadarnya. Yang kedua, menyimpan semua pengalaman hidup. Semua pengalaman hidup seseorang sejak lahir sampai meninggal tersimpan dan terprogram di dalam batin bawah sadar. Pengalaman tersebut ada yang berbentuk pengalaman manis atau pengalaman yang direspon secara positif, dan pengalaman pahit atau pengalaman yang direspon secara negatif. Yang ketiga, memberi energi kepada organ tubuh. Di dalam setiap diri manusia ada sejumlah organ-organ tubuh yang sangat penting dan selalu bergerak secara otomatis, dalam artian tanpa perlu diperintah dan teratur, misalnya jantung, otak, paru-paru, dan ginjal. Hal ini menunjukkan bahwa organ-organ tubuh bekerja tanpa melalui proses pikiran sadar. Batin bawah sadarlah yang memberi energi untuk bekerja secara otomatis dalam suatu sistem kerja yang sangat mengagumkan. Bisa dipengaruhi oleh sugesti. Batin bawah sadar bisa dipengaruhi dengan menggunakan sugesti, baik sugesti positif maupun sugesti negatif. Sugesti adalah suatu proses yang terjadi ketika seseorang menerima suatu pengaruh atau keyakinan yang kuat tanpa bersikap kritis, sehingga timbullah kondisi mental dan fisik yang bersifat positif atau negatif pada dirinya. Sugesti positif misalnya seorang olahragawan yang bertanding di dalam negeri dan memperoleh dukungan dari
banyak supporter bisa bertanding dengan lebih percaya diri dan seolah-olah mendapat tambahan energi sehingga dapat memenangkan pertandingan dengan relatif mudah. Sedangkan sugesti negatif, misalnya seseorang yang ditakuti terhadap sesuatu yang tidak berbahaya. Sugesti ini disebut dengan fobia yang bisa tertanam kuat dalam bentuk berbagai macam ketakutan yang mendominasi kepribadian seseorang, misalnya takut terhadap kecewa, cicak, atau kucing. Bisa dipengaruhi dengan autosugesti. Autosugesti adalah sugesti yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Tujuan dari melakukan autosugesti adalah untuk memberi sugesti positif ke dalam alam bawah sadar. Mengembangkan rasa percaya diri dengan cepat. Jadi untuk membangun rasa percaya diri dengan cepat sesuai kebutuhan di berbagai situasi penting yang dihadapi, pada hakikatnya kita juga bisa melakukan aplikasi latihan, relaksasi, dan sugesti secara praktis dan cepat. Untuk itu kita harus bisa melakukan latihan relaksasi dan sugesti dengan langkah-langkah yang lebih ringkas dan sederhana. Oleh karena itu, latihan relaksasi dan sugesti yang dilakukan dengan cepat di dalam berbagai situasi penting hanya aplikasi dan penguatan dari kecenderungan positif yang sudah tertanam di dalam batin bawah sadar. Kecenderungan dalam bentuk kekuatan yang menyenangkan dan menyegarkan jiwa raga itulah yang harus kita gunakan untuk membangun rasa percaya diri. Setidaknya bisa digunakan untuk melawan gangguan mental yang timbul dalam berbagai ketegangan, cemas, takut, gugup, grogi, tidak percaya diri, dan yang lainnya. Membangun rasa percaya diri dengan cepat merupakan usaha untuk menetralisasi gangguan mental yang terjadi secara insidental di dalam situasi tertentu dalam bentuk ketegangan, gugup, grogi, salah tingkah, dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut, kita bisa melakukan relaksasi dan sugesti secara praktis. Pertama, berdoa. Doa untuk membangun rasa percaya diri dengan cepat harus dilakukan dengan kemauan, keyakinan, dan konsentrasi yang sekuat mungkin. Kita perlu memahami banyak hal di luar kendali manusia sehingga membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan rasa percaya diri seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan di masa lalu. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa dengan mudah memiliki rasa percaya diri yang kuat. Meskipun demikian, selama seseorang masih memiliki kemauan yang kuat dan stabil, selama itu pula usaha untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, terutama yang parah, dan usaha untuk membangun rasa percaya diri yang ideal masih tetap bisa dilakukan. Usaha untuk membangun rasa percaya diri secara cepat dalam berbagai situasi bisa dilakukan dengan memahami diri sendiri tentang kelemahan-kelemahan yang ada dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, sehingga dapat melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.